Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Psikologi 3A. Di sini saya beserta rekan saya, yaitu Najwa Amanda Suherman dan Risa Aulia, akan mereview sebuah film untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah perkembangan anak. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada Najwa. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan isi dari film Tareza Menpar yang dirilis pada tahun 2007. Pada suatu hari, ada seorang anak laki-laki yang berusia 9 tahun yang telah duduk di kelas 3 SD selama 2 tahun yang bernama Ihsan. Ia mempunyai kakak yang bernama Yohan. Kakaknya sangat berprestasi dari segi akademik maupun non-akademik. Hal ini berbeda dengan yang dialami oleh Ihsan. Dia menderita disleksia yang mana ia kesulitan dalam membaca maupun menulis yang menyebabkan ia tertinggal dengan teman-temannya. Suatu hari ia meminta kakaknya untuk membuatkan surat izin agar dia bisa membolos dari sekolahnya dan ia dapat pergi untuk jalan-jalan. Namun kejadian itu diketahui oleh ayahnya yang tidak sengaja menemukan surat tersebut jatuh di lantai. Lalu ayahnya memarahinya dan tidak segan untuk memukulnya. Melihat hal ini, ibunya sangat sedih dan mencoba melindungi serta menenangkan Ihsan. Keesokan harinya, kedua orang tuanya bersama dengan Ihsan pergi menemui kepala sekolah dan menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Ternyata, dari kejadian itu terbongkarlah bahwa selama ini Ihsan tidak bisa membaca maupun menulis. Tulisannya pun terbalik-balik. Ia dicap sebagai anak yang bodoh dan nakal. Tak hanya itu, Ihsan juga memiliki kesulitan dalam membaca maupun menulis. Ia kesulitan mengenal huruf, misalnya sulit membedakan antara D dengan B atau P. Dia juga susah membedakan suku, kata yang bunyinya hampir sama, misalnya top dengan pot atau ring dengan sing. Bukan hanya itu, dia juga sering menulis huruf secara terbalik. Karena kekurangan Ihsan, ia sering mendapat nilai yang buruk di sekolah dan tidak pernah mengerjakan PR, sehingga para guru pun sering menghukumnya. Dan saat pelajaran berlangsung, ia selalu merasa haus ingin minum dan selalu ingin izin ke toilet. Ia selalu dihukum saat pelajaran berlangsung karena ia tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Karena itulah kepala sekolah memberitahukan kepada orang tuanya, jika ia masih saja begitu dan tidak ada kemajuan, maka pihak sekolah akan mengeluarkannya. Setelah laporan akademik semester pertama di kelas 3 SD yang sangat buruk, orang tua Ihsan mengirimnya ke sebuah sekolah berasrama dengan harapan agar anak ini bisa disiplin dan fokus dalam belajar serta tidak malas atau membandel lagi. Di sekolah asrama tersebut, Ihsan tenggelam ke dalam ketakutan dan depresi karena jauh dari keluarga, tidak punya teman dan takut menghadapi sekolah yang disiplin tanpa ampun. Belum ada yang mengetahui bila Ihsan menderita disleksia, sampai akhirnya ada seorang guru pengganti dari Selandia Baru yang bernama Ram Shankar Nikumb. Ia seorang guru seni dan ia mengajar seni lukis di kelasnya Ihsan. Pada saat awal masuk, ia menyuruh muridnya untuk melukis sesuatu yang sesuai dengan apa yang dipikirkan masing-masing. Ia berkeliling kelas dan melihat proses melukis muridnya. Namun ada seorang murid yang terdiam dan terlihat ketakutan dan lukisannya pun kosong. Ia adalah Ihsan. Lalu guru itu berbicara kepada Ihsan dan memberi motivasi. Namun sampai akhir pertemuan, Ihsan pun belum melukis apa-apa. Lalu ia menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi pada Ihsan. Kemudian ia mengambil buku-buku hasil pekerjaan Ihsan yang berada di loker. Ternyata ditemukan bahwa Ihsan tidak membaca maupun menulis. Lalu ia pergi ke rumah orang tua Ihsan dan mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dialami oleh Ihsan. Awalnya keluarganya menolak kebenaran itu, apalagi ayahnya. Namun guru itu mampu membuktikan bahwa Ihsan memang menderita disleksia. Guru tersebut selalu meluangkan waktu untuk mengajari Ihsan dengan cara belajar sambil bermain, karena dengan cara ini ia dapat dengan mudah mempelajari sesuatu. Dan alangkah bahagianya, Ihsan mengalami banyak kemajuan.
Guru itu melakukan pengorbanan seperti itu karena dulu ia juga menderita disleksia sama seperti yang diderita oleh Ihsan. Dan pada suatu saat, guru itu mengadakan lomba lukis yang diikuti dari kalangan guru maupun murid tentunya atas izin kepala sekolah. Kedatangan Ihsan pun sangat ditunggu-tunggu oleh gurunya. Akhirnya Ihsan pun datang mengikuti lomba melukis itu. Waktu melukis pun selesai, dan Ihsan menunjukkan lukisannya kepada gurunya, dan alangkah terkejutnya dirinya ketika melihat lukisan gurunya yang dilukis adalah dirinya sendiri. Ia pun menangis terharu. Gurunya pun takjub akan hasil lukisan Ihsan. Pembagian rapot kenaikan pun tiba. Para orang tua datang untuk menerima hasil laporan belajar anak-anaknya dan juga sekalian menjemput mereka untuk berlibur. Demikian pula orang tua Ihsan pun datang menjemputnya. Betapa kagetnya kedua orang tuanya karena nilai Ihsan sangat baik. Tak kalah membanggakannya karena lukisan Ihsan menjadi sampul belakang buku tahunan sekolah, sementara wajah Ihsan menjadi sampul depan. Tentu saja keluarganya tidak menyangka ini terjadi pada anaknya. Mereka sangat bangga akan prestasi Ihsan. Berkat kepedulian, kesabaran, dan ketelatenan guru Ihsan, akhirnya Ihsan mendapatkan selamat dari kegelapan yang selama ini menyelimutinya. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada saudara saya, Widi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendidikan bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, biasanya sekolah umum memiliki pekerjaan yang besar untuk mendidik seorang anak dengan kemampuan yang berbeda dan juga dari latar belakang keluarga dan budaya yang berbeda. Mereka harus dapat mendidik anak dengan kebutuhan khusus, yaitu anak dengan gangguan belajar dan anak yang memiliki bakat, talenta, dan juga kreatif. Yang pertama di sini ada anak dengan permasalahan belajar. Nah, saat pendidik telah menjadi lebih sensitif untuk mendidik anak-anak dari latar belakang dan budaya yang berbeda, maka mereka juga harus bisa memikirkan bagaimana sih caranya agar anak dengan kebutuhan khusus dapat memiliki pendidikan yang khusus dan layak bagi mereka. Nah, yang pertama di sini ada ketidakmampuan intelektual. Nah, ketidakmampuan intelektual ini yaitu fungsi kognitif yang subnormal ditandai dengan nilai IQ yang kurang atau yang sama dengan 70, ditambah juga dengan defisiensi tingkah laku adaptif yang tidak sesuai dengan usianya. Misalkan komunikasi, keterampilan sosial, dan juga perhatian terhadap diri sendirinya kurang. Nah, ketidakmampuan intelektual ini juga terkadang dianggap sebagai gangguan yang kognitif atau retardasi mental. Dan kurang dari 1% anak di Amerika Serikat memiliki atau mengalami ketidakmampuan intelektual ini. Nah, dalam 30-50% kasus penyebabnya, yaitu tidak diketahui secara jelas apa yang menjadi penyebab umumnya, dapat juga diketahui penyebabnya, yaitu penyebab umumnya mungkin meliputi dari faktor genetis, kecelakaan, infeksi saat masih dalam kandungan ataupun alkohol, dan juga paparan timbal atau merkuri di tingkat yang tinggi. Nah, mayoritas anak yang mengalami ketidakmampuan intelektual ini tetap dapat menerima manfaat dari sekolah. Dengan program tertentu dapat membantu anak yang tidak mampu dengan tingkat ringan maupun moderat yang berada dengan ambang yang batas untuk mendapatkan pekerjaan, tempat tinggal, dan memiliki fungsi di tengah masyarakat. Lalu yang kedua yaitu ada gangguan dalam belajar. Nah, dua kondisi ini yang paling banyak ditemui dan berkaitan dengan permasalahan tingkah laku dan kemampuan belajar. Ini merupakan gangguan dalam belajar dan hiperaktivitas. Nah, sebuah studi terhadap lebih dari 23.000 anak di Amerika Serikat menunjukkan bahwa terdapat sekitar 5% anak mengalami gangguan belajar. Dan 5% anak juga mengalami hiperaktivitas dan 4% anak juga mengalami keduanya. Lalu selanjutnya ada ketidakmampuan dalam belajar.
Nah, di sini bisa dicontohkan seorang mantan wakil presiden Amerika Serikat yaitu Nelson Rockefeller. Ya, beliau juga adalah salah satu orang dari penderita disleksia ini. Nah, disleksia ini yaitu gangguan perkembangan bahasa saat kemampuan dalam membacanya itu relatif rendah bila dibandingkan dengan IQ atau usianya. Nah, jadi disleksia ini adalah salah satu contoh ya dari ketidakmampuan belajar, dan disleksia ini juga bisa dikatakan paling banyak ditemui. Nah, gangguan disleksia ini dapat mempengaruhi aspek spesifik dalam pencapaian sekolah, misalnya dalam mendengar, membaca, menulis, atau dalam matematika, sehingga performa menjadi lebih rendah dibandingkan apa yang diharapkan dari anak usia tersebut. Lalu selanjutnya yaitu kurang atensi atau hiperaktivitas, biasanya disebut dengan atau yang sering kita kenal dengan ADHD. Nah, ADHD ini yaitu merupakan gangguan mental yang paling banyak terjadi pada anak-anak. Hal ini itu merupakan salah satu kondisi kronis ditandai dengan kurangnya atensi yang menetap, gampang teralihkan atensinya, memiliki sifat impulsif, memiliki toleransi yang rendah terhadap frustasi, dan melakukan aktivitas pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Misalnya seperti ruang kelas, tokoh yang diketahui memiliki ruang kelas. Nah, tokoh yang diketahui memiliki gangguan ini misalkan musisi John Lennon dan juga senator Amerika Serikat Robert Kennedy atau Robin Williams dan Jim Carroll ini mengalami ADHD ini. Nah, gangguan ini dapat menyerang 2-11% anak usia sekolah di seluruh dunia. Bahkan pada tahun 2006, sekitar 2,5 juta anak di Amerika Serikat menderita gangguan ini, atau sebesar 4,7%. Nah, apabila gangguan dalam proses belajar memiliki angka yang konstan, gangguan ini meningkat 3% setiap tahun dari tahun 1997 dan 2006. Nah, jadi gangguan ini tiap tahun meningkat 3%. Lalu selanjutnya ada mendidik anak dengan kebutuhan khusus. Pada tahun 2006 sampai 2007 terdapat sekitar 90% murid dari sekolah umum yang berada di Amerika Serikat menerima pendidikan khusus melalui program gratis Individual with Disability Education Act. Nah, ini tuh merupakan program sekolah umum yang sesuai untuk anak dengan kebutuhan khusus. Biasanya kebanyakan anak ini telah memahami kebutuhannya atau kemampuan bicara dan bahasa. Karena setiap anak memiliki program perorangan dengan keterlibatan orang tua di dalamnya. Lalu selanjutnya ada anak berbakat. Kriteria lama mengenai bakat anak adalah kecerdasan umum yang ditunjukkan dengan nilai IQ yang lebih dari atau sama dengan 130. Nah, kriteria ini cenderung tidak melibatkan anak yang memiliki kreativitas yang tinggi. Biasanya jawaban mereka tidak biasa dan memiliki skor yang rendah. Nah, anak dari kalangan minoritas, yaitu anak dengan kemampuan yang tidak berkembang dengan baik meskipun mereka sebenarnya juga memiliki potensi seperti anak lainnya, dan anak dengan kecerdasan tertentu. Biasanya cenderung biasa saja atau bahkan kesulitan gitu dalam menerima bidang-bidang yang lain. Lalu selanjutnya ada mendefinisikan dan mengukur kreativitas. Ini merupakan salah satu pengertian kreativitas. Kreativitas sendiri yaitu kemampuan untuk melihat sesuatu dalam persepsi yang baru, untuk menghasilkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, atau untuk melihat permasalahan yang tidak mampu ditemukan atau disadari oleh orang lain dan menemukan solusi baru yang tidak biasa. Kreativitas yang tinggi
dan juga kecerdasan IQ yang tinggi biasanya tidak berjalan beriringan. Lalu selanjutnya ada mendidik anak berbakat. Nah, program ini itu dilaksanakan untuk anak berbakat. Biasanya menitik beratkan pada pengayaan atau percepatan. Program pengayaan ini bergantung pada pengetahuan dan keahlian melalui aktivitas di luar kelas, proyek penelitian, penjelajahan, atau pelatihan khusus. Nah, program percepatan atau biasa yang kita sebut dengan akselerasi ini terkadang direkomendasikan untuk anak yang berbakat mempercepat pendidikan mereka dengan masuk sekolah lebih awal, loncat kelas, seperti itu. Nah, akselerasi moderat ini tidak akan membahayakan penyesuaian sosialnya, setidaknya selama waktu yang panjang. Penelitian pernah dilakukan selama 30 tahun terhadap 3.937 anak muda yang mengalami kursus tingkat lanjut di SMA menyatakan bahwa mereka merasa puas dengan pengalaman sekolah mereka dan juga mendapat apa yang dimiliki anak berbakat yang tidak mengikuti kursus akselerasi. Jadi mereka mendapatkan lebih gitu. Nah, di sini juga tidak ada batas yang membatasi anak berbakat dan tidak berbakat. Kreatif atau tidak kreatif, setiap anak harus mendapatkan dukungan sesuai dengan minat dan kemampuan yang mereka miliki. Apa yang dapat kita pelajari dari pemaksaan terhadap kecerdasan dan kreativitas pada sebagian besar anak kecil akan mampu membantu semua anak untuk meraih potensinya. Tingkat saat mereka melakukannya akan mengaruhi konsep diri mereka atau aspek personal yang lainnya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Risa Aulia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori. Teori ini mengenai diseleksia pada anak tersebut menurut Sigmund Freud, yaitu yang pertama ada ID. ID adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Dari ID ini kemudian akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, ID berisi semua aspek psikologi yang diturunkan, seperti insting, impuls, dan drives. ID berada dan beroperasi dalam daerah tak sadar, mewakili subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. ID berhubungan erat dengan proses fisik untuk mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dari struktur kepribadian lainnya. ID beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan atau pleasure principle, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dari menghindari rasa sakit. Prinsip kenikmatan tadi diproses dengan dua cara. Yang pertama, ada tindak refleks, adalah reaksi otomatis yang dibawa sejak lahir seperti mengejapkan mata, dipakai untuk menangani pemuasan rangsang sederhana dan biasanya segera dapat dilakukan. Yang terakhir ada proses primer, adalah reaksi membayangkan atau menghayal sesuatu yang dapat mengurangi atau menghilangkan tegangan. Dipakai untuk menangani stimulus kompleks, seperti bayi yang lapar membayangkan makanan atau punting ibunya. Proses membentuk gambaran objek yang dapat mengurangi tegangan disebut pemenuhan hasrat, misalnya mimpi, lamunan, dan halusinasi psikotik. Bisa dilihat nih pada film tersebut, pada saat Ishan sedang mengerjakan tes matematika, ia lebih lama berhayal untuk mendapatkan salah satu jawaban pada soal tes. Ia tidak tahu apakah jawaban itu benar ataupun salah. ID hanya mampu membayangkan sesuatu tanpa mampu membedakan hayalan itu dengan kenyataan yang benar-benar memuaskan kebutuhan. ID tidak mampu menilai atau membedakan benar salah atau tidak tahu moral. Jadi harus dikembangkan jalan memperoleh hayalan itu secara nyata yang memberi kepuasan tanpa menimbulkan tegangan baru, khususnya masalah moral. Alasan inilah yang kemudian membuat ID memunculkan ego. Yang kedua, ada ego. Berkembang dari ID agar orang mampu menangani realitas sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita. Usaha memperoleh kepuasan yang dituntut
ID dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata dapat memuaskan kebutuhan. Jika kita lihat nih pada adegan di mana salah satu teman sekelas Ishan bertanya kepada Ishan mengenai tugas matematikanya sudah dikerjakan atau belum. Dan apakah kertas ujian matematika Ishan sudah ditandatangani oleh orang tuanya atau belum? Karena pada saat itu Ishan tidak mengerjakan kedua hal tersebut, Ishan akhirnya memutuskan untuk bolos sekolah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena prinsip realita itu dikerjakan melalui proses sekunder, yakni berpikir realistik, menyusun rencana dan menguji apakah rencana itu menghasilkan objek yang dimaksud. Proses pengujian itu disebut uji realita. Ego adalah eksekutif atau pelaksana dari kepribadian yang memiliki dua tugas utama. Yang pertama adalah memilih stimuli mana yang hendak direspon atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Yang kedua, membutuhkan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan kesediaannya, peluang yang resikonya minimal. Ego sesungguhnya bekerja untuk memuaskan ID. Karena itu, ego tidak memiliki energi sendiri, akan memperoleh energi dari ID. Yang ketiga ada superego. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan ID dan prinsip realistik dari ego. Superego berkembang dari ego dan seperti ego, ia tak punya sumber energi sendiri. Akan tetapi superego berbeda dari ego dalam satu hal penting. Superego tak punya kontak dengan dunia luar, sehingga tuntutan superego akan kesempurnaan pun menjadi tidak realistis. Prinsip idealistik mempunyai dua sub prinsip, yakni suara hati dan ego ideal. Superego pada hakikatnya merupakan elemen yang mewakili nilai-nilai orang tua atau interpretasi orang tua mengenai standar sosial yang diajarkan pada anak melalui berbagai larangan dan perintah. Pada adegan sebelumnya, Ishan berani membolos sekolah dengan alasan tidak mengerjakan tugas matematikanya dan kertas ujiannya tidak ditandatangani oleh orang tuanya. Nah, hal ini yang membuat kedua orang tuanya marah padanya sehingga akhirnya Ishan terpaksa untuk pindah ke sekolah yang baru. Apapun tingkah laku yang dilarang dan dianggap salah oleh orang tua akan diterima anak menjadi suara hati yang berisi apa saja yang tidak boleh dilakukan, apapun yang disetujui, dan yang dipuji orang tua akan diterima menjadi standar kesempurnaan atau ego ideal yang berisi apa saja yang harus dilakukan. Proses mengembangkan konsteta dan ego ideal yang berarti menerima standar salah atau benar itu disebut introyeksi. Sesudah terjadi introyeksi, kontrol pribadi akan mengganti kontrol orang tua. Freud tidak membedakan prinsip ini secara jelas, tetapi secara umum. Suara hati lahir dari pengalaman-pengalaman mendapatkan hukuman atas perilaku yang tidak pantas dan mengajari kita tentang hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Sedangkan ego ideal mengembangkan dari pengalaman mendapatkan imbalan atas perilaku yang tepat dan mengarahkan kita pada hal-hal yang sebaiknya dapat dilakukan. Superego bersifat non-rasional dalam menuntut kesempurnaan, menghukum dengan keras kesalahan ego, baik yang telah dilakukan maupun baru dalam pikiran. Fungsi superego yaitu mendorong ego menggantikan tujuan-tujuan realistik dengan tujuan moralistik. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan review film dari kelompok kami. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan juga mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dan juga kekurangan. Lalu kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk like, di komen, dan juga di subscribe. Jangan lupa share. Baik.
Jangan lupa share. Kami pamit undur diri dan juga terima kasih pada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.